perempuan juga kalau angkat tangan tuh nggak yang menjulang tinggi tuh, jadi cuma kayak gini. Nggak. Ya, gitu. Jadi kan suka kita juga kurang ketutupan. ini kan. Iya. Terus nanti tuh si cowok bukannya ngebuka Masih jalan. Jalan itu malah dikerubungi. tuh. Mereka tuh malah ngerubungi. Jadi kan kitanya juga susah mengakses yang sakitnya tuh. Gitu. Nggak awas gitu. Sama kecelakaan tuh gak bisa diprediksi kapan bisa terjadi. Jadi buat seenggaknya nih ya, kita tuh bisa mempelajari penanganan pertama sebelum dibawa ke medis, sebelum dibawa ke yang lebih berpengalaman. Basic ya soalnya. Oke, ini terlalu gampang nih yang ngasih gambarnya. Tuh, pelajaran lain kali jangan yang basic gitu, itu mah anak TK juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Semantra Official, ruang cerita inspiratif dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh. Kenalin, aku Repa Ulumia yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Hari ini spesial banget loh, karena kita kedatangan tamu spesial yang berprestasi. Mereka adalah perwakilan dari ekstrakurikuler PMR SMA Negeri 1 Raja Galuh yang baru aja pulang bawa prestasi buat sekolah kita. Langsung aja yuk, kita sapa bintang tamu kita hari ini. Halo guys. Hai. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ya baik. Oke, boleh kenalan dulu dong. Sebutin nama kalian dan kalian kemarin ikut lomba di bidang apa? Boleh. Kenalin, nama aku Jihan Nafisa. Kemarin aku lomba di bidang pertolongan pertama. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Wisnu dari kelas 11 Merdeka 4. Saya kemarin berlomba di bidang perawatan keluarga. Wah, keren banget ya. Jadi makin jelas kan siapa aja sosok di balik prestasi ini. Pertama-tama aku mau ucapin selamat dulu ya buat kalian berdua. Dan perasaannya gimana sih waktu kalian dengar pengumuman kalau kalian itu juara? Ya rasanya itu kayak seneng banget, terus nggak nyangka. Iya, gak nyangka soalnya latihan tuh kayak apa ya, kita tuh udah berserah diri banget selama Iya, masa soalnya itu latihan juga tuh. pas latihan tuh waktunya mepet banget kan. Waktu itu latihan tuh cuma seminggu. Iya, Itu juga hamin nggak full. seminggu. Hamin Latihan seminggu itu bolong-bolong. Oke. Setiap pulang sekolah. Pas jam kosong. Iya, awalnya kita tuh kayak ya Allah ini bisa enggak ya nanti ikut lomba. Terus ternyata ya udah menang. Iya, bahkan pas hari lomba aja kita udah pasrah. Oke, perasaannya campur aduk ya kalian. Iya. Oke, terus biar penonton bisa kebayang nih, ceritain dikit dong kemarin lombanya tuh kayak gimana, rangkaian kegiatannya tuh apa aja gitu. Jadi di awal tuh kayak ada apa ya, Ada check-in dulu kan awalnya, check-in peserta. Terus sebelum mulai lomba itu ada upacara pembukaannya. Di situ tuh ada ya kayak biasa ada sambutan-sambutan, nyanyi Indonesia Raya. Terus di akhir upacara pembukaan tuh ada kayak kuis-kuis gitu. Ya, nanti yang bisa jawab dapat hadiah. dapat reward. Terus abis upacara pembukaan itu langsung ke lombanya. Lombanya itu buat yang tandu itu di lapangan di Tandu luar. darurat di luar lapangan. Iya, sama yang outdoor. PP sama PK itu di dalam ruangan. Oke, seru juga ya. Iya. Nah, biasanya kalau di prestasi gini tuh pasti ada cerita panjang lah ya di baliknya. Nah, aku penasaran banget nih, seberapa jauh sih persiapan kalian sebelum lomba? Gak jauh, gak dekat. Cuman hamin seminggu lomba, kita kayak daftar ini itu. Terus kita juga di sana kayak persiapan tuh benar-benar gak matang. Iya, itu kurang matang sih persiapannya. Kurang matang. Tapi keren ya bisa juara. Iya, alhamdulillahnya. Mungkin apa ya? Doa mungkin ya, bantuan doa juga. Bukan hanya usaha. Tapi kalau boleh tahu apa aja sih yang paling sering kalian latih gitu sampai akhirnya bisa juara? Yang paling sering dilatih itu kemampuan berbicaranya itu loh. Jangan jadi asesmen tuh, kan banyak ngomong ya. Terus sama buat yang medis itu kan dilatih buat cara-cara membidangnya kayak gimana. Terus cara nanganin luka ini kayak gimana, itu banyak dilatih. Itu buat di PP. Nah, kalau buat di PK lebih banyaknya ya kayak
lipat-lipat selimut, lipat-lipat apa sih spray, sarung bantal, masukin itu harus gercep banget. 10 menit waktu itu tuh harus, ya kita tadi waktu 10 menit ya. 10 menit kita harus selesai buat beresin spray, beresin selimut, terus ukur tanda vital, suhu tubuh, lain sebagainya. Itu benar-benar udah pasrah. Oke, pasrah gitu ya. Ya. Tapi kalau dibandingin sama sekolah lain nih, menurut kalian apa sih yang bikin tim kalian itu bisa sampai unggul dan beda dari tim lain gitu? Bisa sampai juara? Kalau buat PK mungkin ya, PK tuh kan perawatan keluarga, perawatan yang dilakukan sama keluarga itu sendiri. Nah mungkin kebanyakan yang ikut PK tuh cewek, dan kemarin pas waktu lomba satu-satunya tim PK cowok itu ya dari kita, dari SMA 1 Rajagaluh. Jadi unik mungkin menurut mereka. Lebih unggul gitu ya? Ya kalau dari PP, kalau nggak salah ya, sekolah-sekolah lain itu nggak ada yang namanya pemeriksaan dorsal. Jadi udah diukur, udah diperiksa segala macam, itu bagian belakang tubuh pasien tuh harus diperiksa kan, buat itu tulang belikat, tulang punggung. Nah katanya sekolah lain itu nggak ada, jadi cuma kita yang ada. Ya. Oke, keren. Seru juga ya dengar pengalaman kalian ini. Tapi pasti dari semua itu ada pelajaran berharga kan yang kalian dapat? Ada dari banget. Ya, dari pengalaman lomba kemarin, hal apa sih yang bikin kalian ngerasa berkembang, kayak entah itu soal skill, mental ataupun kekompakan tim? Ya buat mental beneran berkembang banget, soalnya pas waktu itu mulai lomba, padahal sebelum lomba tuh suara udah gede banget, tapi pas waktu perlombaan ya suara ngedadak hilang. Iya betul. Suara ngedadak hilang, suara kan, ngedadak gak ada. Itu tuh ngomong tuh bareng-bareng ya. Iya. Jadi ini ngomong itu ngomong. Jadi agak ke distract gitu loh. Gemeter juga, takut. Jadi ya buat mental juga nguji banget ya. Uji banget ya. Terus kekompakan tim, PP sama PK kan keduanya tuh kerja sama tim ya. Jadi benar-benar butuh kerja sama tim yang butuh chemistry yang klop lah intinya mah. Oke. Tapi kadang aku dengar nih ya, ada yang bilang kalau semisal kerjanya PMR tuh kayak gak gercep gitu. Gimana sih tanggapan kalian? Aku sih gak setuju ya. Benar. Mungkin gak gercepnya pas waktu upacara gitu. Karena kan ya teteh kebanyakan tuh kalau misalnya upacara, perempuan itu kan barisnya di depan. Terus laki-laki di belakang. Perempuan kan kadang suka ketutupan ya sama badan laki-laki. Nah, terus perempuan juga kalau angkat tangan tuh nggak yang menjulang tinggi tuh. Jadi cuma kayak gini. Enggak. Ya, gitu. Jadi kan suka kita juga kurang ketutupan. ini kan. Iya. Ya, terus nanti tuh si cowok bukannya ngebuka Masih jalan itu malah dikerubungi. tuh. Mereka tuh malah ngerubungi. Jadi kan kitanya juga Jadi susah kita juga, ngakses yang sakitnya tuh. Hey gitu. Nggak awas gitu kayak mereka. Jadi gak setuju ya kalau Iya. Iya. ada gitu. Ya setuju sih sebenarnya. Ya ada beberapa lah anggota PMR yang emang leleh. Oke, selanjutnya aku pengen kalian sharing dikit-dikit nih. Menurut kalian, kenapa sih penting banget anak muda belajar buat pertolongan pertama? Kayak pertama, kecelakaan tuh gak bisa diprediksi kapan bisa terjadi. Jadi buat seenggaknya nih ya, kita tuh bisa mempelajari penanganan pertama sebelum dibawa ke medis, sebelum dibawa ke yang lebih berpengalaman gitu. Jadi emang penting ya? Iya, itu penting banget. Kalau buat orang awam nih ya, tips pertolongan pertama paling basic tapi wajib banget diketahui itu apa sih? Mungkin Orang pingsan. ya kalau buat nanganin orang pingsan atau kayak luka gores itu yang pakai plester biasanya. Nah, itu basic banget. Basic banget yang harus kita ini ya. Oke, ilmunya bermanfaat banget ya. Iya. Terakhir nih, setelah berhasil bawa pulang juara, target dari tim PMR kedepannya itu apa ya? Mungkin semoga kedepannya PMR tuh bisa ikut lomba lagi tapi dengan hasil yang lebih memuaskan daripada yang sekarang. Jadi bisa lebih ningkatin lagi tuh dari yang kita. Iya. Kebetulan kita pas waktu lomba tuh sama juri ada banyak revisinya ya. Iya. Jadi semoga ya nanti kan waktu itu kan emang kita tuh nggak ada yang punya pengalaman ya, sama sekali nggak ada itu Pure. tuh. Jadi Kemarin tuh tuh pure kita pengalaman belajar pertama. dari awal banget. Jadi kan karena sekarang kita udah ada pengalaman, jadi semoga nanti kalau ada lagi
karena kita udah punya pengalaman jadi bisa lebih baik, gak banyak Iya, koreksi betul. dari juri. Oke, dari tadi kita udah bahas mulai dari persiapan, pengalaman lomba, sampai tips pertolongan pertama yang penting banget buat kita semua. Tapi sebelum kita akhiri ngobrol santai ini, aku udah nyiapin sesuatu nih buat kalian berdua. Oh, apa tuh? Jadi biar pendengar juga bisa dapat hiburan ya, kita bakal main challenge tebak gambar. Gimana? Boleh? Boleh? Boleh Iya. kan? Oke, buat aturannya gini ya. Masing-masing dari kalian itu bakal nebak 3 gambar dalam waktu total 3 menit. Jadi masing-masing satu gambarnya itu 1 menit. Iya. Kalau berhasil nebak, dapat 1 poin. Nanti kita hitung poinnya. Dan di antara kalian berdua, yang poinnya paling sedikit bakal dapat konsekuensi. Wow. Oke, Takut deh. Ya, buat gambarnya ini. apa tuh? Jadi mau siapa dulu nih yang nebak? Fajar. Berarti kamu yang ngasih clue ya? Oh, berarti iya kan? Oh, maksudnya gimana? Kan ini tebak gambar Iya, kan? iya. Jadi ada satu orang yang ngasih clue, satu orang yang nebak. Oh, oke. Jadi siapa yang mau nebak? Aku nebak. Oke. Ini gambarnya. Oke, dimulai dari sekarang. Cluenya berarti pakai bahasa apa harus gerakan tangan? Boleh, terserah enaknya. Udah. Oke, kita timer ya. Boleh mulai. Alat kesehatan. Banyak. Yang kamu pakai waktu lomba. Hah? Yang aku pakai waktu lomba termometer, Bukan. Omikron. Ya itu apa namanya? Oh, ini tensimeter. Iya, betul. Iya. Oke, 1 poin buat Oke. Fajar ya. Yes. Yes. Sekarang giliran. Oke, ini. Oh, lagi. Masih lanjut ya? Oke, berarti aku. Apa? Yang aku bawa waktu PP. Yang Tas warna PK. merah. Tas PK. Tas PK. Tas pertolongan. Tas P3K. Bukan tas. Kotak P3K. Iya. Oh iya. Oke, 1 poin lagi. Di sana tas pakainya Waktunya 1 menit lagi. Alat kesehatan yang kamu bawa. termometer. Iya. Oke, 3 poin buat Fajar ya. Lanjut. Alat-alat Nih. PK tuh basic. Oh, ini. Waktunya udah mulai. Sok mulai. Telinga. Korek kuping. Enggak. Stetoskop. Ya betul. Oke, 1 Oke, poin. keren. Lagi luka gores. Hansaplas. Plester. Ya betul. Oke. Satu lagi. Ini anak-anak takut. Suntikan. Ya betul. Oke. Oke, ini poinnya sama jadi gimana nih? Iya. Jadi gak ada yang dapat konsekuensi. Semuanya selamat. Ini Teteh dapat konsekuensi. Kok aku? Udah nih, gak ada yang dapat konsekuensi. Enggak. Ya. Basic ya soalnya. Oke, ini terlalu gampang nih yang ngasih gambarnya. Tuh, pelajaran lain kali jangan yang basic gitu. Itu Oke, mah anak next TK kita juga bakal yang tahu. susah-susah ya gambarnya. Oke, ternyata seru juga ya main tebak-tebakan gini. Iya. Oke, jadi itu dia obrolan plus challenge bareng tim PMR SMA Negeri 1 Raja Galuh yang baru aja dapat juara. Semoga ceritanya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Makasih ya udah datang di podcast ini. Iya, Sama-sama. sama-sama. Oke, semoga prestasinya gak berhenti sampai di sini, tapi bisa terus naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Dan semoga ini semua bisa jadi motivasi bukan cuma buat PMR, tapi juga buat semua teman-teman di sekolah supaya terus bisa ngembangin diri. Oke, buat teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan terus podcast Semantra Official. Karena kedepannya ini bakalan banyak banget topik serta bintang tamu yang sangat menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Dah.